Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Pak Anwar berharap kalian tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pelajaran kemarin, beberapa pertemuan yang lalu, kita telah belajar memahami tentang teks berita. Pengertian berita itu apa, jenis-jenis berita itu apa, kebahasaannya bagaimana, kemudian struktur berita itu juga bagaimana. Baik, kali ini Pak Anwar akan melanjutkan pelajaran kalian, yaitu memulai bab 2. Di bab 2 ini kita akan membicarakan masalah iklan, slogan, dan poster. Baik. Nah, dalam pelajaran iklan, slogan, dan poster ini, nanti yang pertama kita akan pemahaman iklan, slogan, dan poster. Informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster itu apa? Simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Kemudian pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Kemudian penyajian iklan, slogan, dan poster. Tuh. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah pemahaman iklan, slogan, dan poster. Ya, apa sih yang dimaksud dengan iklan? Ciri-cirinya bagaimana? Jenisnya bagaimana? Apa sih pengertian slogan, ciri-ciri jenis, poster apa, persamaan dan perbedaan iklan, slogan, dan poster itu apa? Itu yang kan. Anak-anak, kalau kalian ke tempat-tempat umum seperti di stasiun, bandar udara, terminal, di puskesmas, biasa di pinggir jalan, itu banyak-banyak gambar yang memberitahukan tentang sesuatu, misalkan masalah kebersihan, pendidikan. Nah, itu termasuk yang mana? Iklan, slogan, atau poster. Bahkan di sekolah kadang-kadang ada di dinding ditulis visi misi sekolah. Atau setiap pabrik itu mempunyai apa? Mempunyai visi. Seperti kalau di bank itu dia punya apa ya, semacam visi dari bank tersebut, visi dari sekolah tersebut. Itu masuk iklan, slogan, atau poster. Nah, kalau yang di tepi alun-alun, di jalan-jalan ada gambar-gambar seorang yang tengah membuang sampah, kemudian ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu masuk iklan, slogan, atau poster. Kalau di kelas kalian apa? Rajin pangkal pandai, kebersihan pangkal kesehatan, itu masuk yang mana? Yang iklan, slogan, atau poster? Kalau kalian baca di televisi, di koran, dijual sebuah rumah berlantai 2 di jalan ini, silakan menghubungi nomor ini, itu namanya yang mana? Iklan, slogan, atau poster. Baik, untuk memahami itu, perhatikan ini. Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan membeli. Sekali lagi, iklan itu merupakan media pemasaran, ya, iklan, pemasaran iklan yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan. Berarti dalam iklan itu tentu bagaimana orang itu mau membeli. Katakanlah tadi produk tentang kosmetik, misalkan lipstik atau apa yang lain, itu mereka pasti menampilkan kata-kata, mungkin juga disertai gambar yang mampu memengaruhi kepada calon pembeli untuk tentunya membeli barang yang diiklankan. Itulah iklan. Nah, beda lagi dengan slogan. Perkataan, nah ya, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Rajin pangkal pandai, kebersihan pangkal kesehatan,
wisata, hemat pangkal kaya, sekali merdeka tetap merdeka, tetes darah Anda nyawa bagi kami, itu namanya slogan. Sedangkan poster, plakat dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan, biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Seperti tadi ada gambar seorang ibu, atau mohon maaf, seseorang membuang sampah, atau seorang ibu menggendong bayinya. Tulisannya singkat, apa? Berilah bayi dengan ASI yang baik. Jadi di poster ini pasti ada gambar, lebih menonjolkan gambar, itulah namanya poster. Nah ini ya, pengertian dan fungsi iklan kalian bisa perhatikan tag berikut ini. Ini disebut iklan. Tag tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut diharapkan khalayak atau masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wadah pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Nah ini, iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. Bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan, berarti apa? Lowongan pekerjaan, jasa, barang apa saja. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi mengenai apa? Pandemik seperti COVID-19, masalah kebersihan lingkungan, masalah pajak. Bagi perorangan bisa menjual barang atau membeli atau menjual barang, misalkan sepeda motor, rumah, tanah. Itulah manfaat dari yang bisa bagi perusahaan, perkantoran, pemerintah maupun bagi perorangan. Nah, slogan ini tadi, slogan itu adalah seperti ini: berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan tentang perlunya persatuan. Tiada hari tanpa prestasi. Slogan tentang pentingnya mengukir prestasi. Ini namanya slogan. Jadi kalimat-kalimat pendek yang sangat mencolok, yang merupakan apa? Ya mungkin prinsip atau tujuan, visi, misi dari sebuah lembaga. Itu namanya slogan. Atau orang menyebut lain dengan semboyan, moto. Seperti negara kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu namanya adalah slogan, semboyan dari negara kita. Tuh ya. Kemudian, nah ini poster tadi. Ini ya, poster itu dipasang di tepi jalan, di tempat-tempat umum. Bisa poster kesehatan, pendidikan, keamanan, kemudian masalah narkoba, itu namanya adalah poster. Tentu ada gambarnya. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar. Ingat, kata-kata dan gambar. Kalau slogan hanya kata-kata. Kalau iklan bisa kata-kata, bisa gambar, bahkan bisa gerak. Kalau di televisi iklan mengenai kosmetik, ya ada kata-katanya, ada gambar, ada yang bergerak, yaitu mungkin ada seorang bintang film yang menjadi pengiklannya. Itu bedanya. Kalau iklan itu lebih luas, bisa kata-kata, bisa gambar, bisa gerak. Tapi kalau poster hanya kata-kata dan gambar. Kalau slogan hanya kata-kata. Itu. Oke ya, ciri-cirinya sudah saya jelaskan tadi. Seperti ini. Nah ini slogan, kalimatnya menarik, pendek, persuasif, merupakan visi, misi, dan tujuan sebuah lembaga, sekolah. Tentunya sekolah satu dengan sekolah lain punya slogan sendiri-sendiri. Kalian tentu paham itu. Di SDMM dulu slogannya apa, visi misinya apa. Sekarang di SMP kita bagaimana? Itu namanya slogan. Poster, desain grafis, ya, gambar. Ada lagi perbedaan iklan dan poster itu. Kalau iklan tidak ada alamat yang harus dihubungi, tapi kalau mohon maaf, kalau poster tidak ada alamat yang harus dihubungi, tapi kalau iklan pasti ada.
Ya, tuh. Ini ya. Nah, ini lebih jelasnya. Iklan itu gambar iya, kata-kata iya, gerak iya, suara iya. Kalau slogan hanya kata-kata, mungkin suara saja kalau di radio. Kalau ditulis berarti hanya kata-kata. Kalau poster, gambar dan kata-kata. Ini bedanya. Tabel ini merupakan tabel yang menunjukkan tentang perbedaan antara tiga ini, iklan, slogan, dan poster. Nah, ini latihan yang harus kalian kerjakan. Ini juga saya kira kalau anak-anak mau ingin pendalaman materi ini bisa mengikuti di link ini. Nah, anak-anak, materi menulis iklan, slogan, dan poster ini disusun Pak Anwar dengan mengacu pada referensi buku-buku yang sudah ada dari buku Bahasa Indonesia kelas 8, dari buku Bahasa Indonesia berbentuk PowerPoint yang dikarang oleh Ibu Ika Setianingsih dan kawan-kawan, diterbitkan oleh Intan Pariwara. Kemudian juga ada link ini untuk pendalaman materi kita kali ini. Saya kira itu anak-anak, terima kasih. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.